Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Mungit dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan podcast sejarah bab 1 dan bab 2. Bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965. Yang pertama, ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Ideologi berarti cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam perkembangannya, terdapat kelompok-kelompok yang menganut ideologi tertentu yang berupaya mengganti kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Poin A. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. PKI sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Pergerakan PKI mulai menurun setelah kemerdekaan Indonesia. Pergerakan PKI kembali meningkat setelah Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Poin yang B, ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII tidak lepas dari keputusan perundingan Renville. Yang C, pemberontakan G30S PKI. Pada 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kebijakan Presiden Soekarno yang mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Yang kedua, ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Poin A, pemberontakan APRA. Poin B, pemberontakan Andiasis. Dan yang terakhir, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan yang ketiga, ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. Poin yang A adalah pemberontakan PRRI. Poin yang B, pemberontakan Permesta. Dan yang terakhir, persoalan negara federal dan BFO. Poin B, perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa. Yang pertama ada Frans Kaisi Epo. Frans Kaisi Epo merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi Indonesia. Yang kedua ada Silas Papare. Silas Papare merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia pada September 1945. Yang ketiga ada Ida Agung Gede Agung. Pada masa awal kemerdekaan, Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur atau NIT. Ida Anak Agung Gede Agung bersedia menjabat posisi penting dalam pemerintahan NIT karena ia berupaya melemahkan negara boneka bentukan Belanda. Yang keempat ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang dinobatkan pada 18 Maret 1940. Pada September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia. Yang kelima ada Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Siak Indrapura, Riau. Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada 1915 ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak. Yang keenam Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal dengan tokoh nasional yang berjuang demi integrasi bangsa melalui pemikiran politik dan sastra. Yang ketujuh ada tokoh militer penjaga integrasi bangsa. Beberapa tokoh militer yang turut menjaga integrasi bangsa pada periode 1945-1965. Bab 2. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Satro Ami Jojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II, dan Kabinet Juanda atau Karya. Pada masa awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Yang keempat ada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.
Yang B. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Masa awal kemerdekaan. A. Permasalahan ekonomi, yaitu hiperinflasi, blokade ekonomi negara, dan kekosongan kas negara. Yang B. Upaya penyelamatan perekonomian di Indonesia. 1. Mengatasi masalah keuangan. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. 3. Menyelenggarakan konferensi ekonomi. 4. Membentuk planning board. 5. Melaksanakan Kasimo Plan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Masa demokrasi liberal. A. Pemikiran ekonomi nasional. B. Sistem ekonomi liberal. Dan C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Demikian yang bisa saya sampaikan dari podcast sejarah kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.